Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat, sebelum saya lanjutkan, saya memperkenalkan diri ya. Selain Ustadz, saya pendekar silat. Barusan dengan sedikit kesaktian saya hitung tenaga menjawab salamnya baru 60% ya. Saya berdoa yang menjawab salam saya dengan semangat, insya Allah doa imam tadi terkabul. Nah, tahun ini yang belum ke Mekah, segera ke Mekah. Yang sudah ke Mekah, balik lagi ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah meningkat menjadi 70% ya. Sekali lagi, lebih semangat lagi biar bisa haji furodah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita lengkapi kehadiran kita ini dengan niat taklim, dengan membaca doa tambah ilmu bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Hadis Rasulullah menyebutkan, siapa yang ke masjid niatnya untuk belajar atau mengajar, maka diberi pahala oleh Allah seperti orang yang haji. Jadi kita duduk di sini itu pahala hajinya itu lebih dari 1 minimal. Karena kita duduk setelah subuh sampai nanti syuruk, sholat 2 rakaat, haji. Dari rumah ingin mendengarkan atau belajar Al-Quran khususnya di sini, haji. Ya. Baik, kita pagi hari ini ingin mengingat kembali bersama-sama tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini salah satu kita beramal itu salah satunya adalah bagaimana kalau kita beramal kemudian dibalas oleh Allah Ta'ala. Apalagi puasa itu dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah sangat terkenal, ada 2 kata yang membingkai atau yang mengawali dan mengakhiri perintah puasa. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, yang belakangnya la'allakum tattaqun. Jadi ada 2 kuadran yang harus kita pahami. Yang pertama, siapa orang yang beriman. Yang kedua, siapa orang yang bertakwa. Orang yang beriman itu orang yang hakul yakin dengan janji Allah. Jadi seluruh hadis-hadis tentang iman rata-rata diwakili oleh 2 kata. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, terutama kehidupan setelah mati. Ya, hari akhir itu masing-masing kan punya jadwal. Ya, misalnya yang paling depan ini ada berapa orang? 1, 2, 3. Ya, Bapak kira-kira meninggal berapa tahun lagi? Wallahu alam. Misalnya beliau wafatnya 70 tahun lagi, cukup ya, Pak? Ini serius loh. Kita mulai dari sini dulu. Kita mempersiapkan diri atau enggak. Kalau beliau meninggal 70 tahun lagi, atau mungkin sebelah kanan saya ini, saya kenal Mas Tri ini, mungkin lebih cepat ya, 50 sampeannya misalnya, gitu. Ya yang ini ya, yang lama. 70 tahun lagi kita meninggal, yang di ruangan ini, di masjid ini, kiamatnya 1000 tahun lagi, kita akan pindah dari dunia ini ke alam barzah 930 tahun. Itu belum ngomong masyar, belum ngomong hisab, belum ngomong surga neraka. Di kuburan aja tadi 930 tahun. Nggak usah ngomong ada siksa kubur. Kita benar-benar begitu dihidupkan kembali, posisinya seperti itu kayak apa? 930 tahun di dalam ruangan yang sempit begitu, tidak ada kasurnya, tidak ada lampunya, tidak bawa bantal, bajunya ya kain ihram yang 3 lembar itu. Ya.
Nah, orang beriman itu mikirnya salah satunya yang terdekat di situ. Kalau masih di dunia bab makan mah beres, ya enggak? Apalagi puasa begini, kalau enggak mau masak gampang. Ya pindah dari satu masjid ke masjid yang lain tiap hari kan dapat. Jumatan sekarang ada nasi Jumat. Ya, dan seterusnya. Yang ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Siapa orang yang bertakwa? Biasanya secara konvensional orang yang bertakwa itu orang yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tetapi secara luas banyak ulama mutakhairin menyebutkan orang yang bertakwa itu orang yang menghadirkan Allah setiap saat ya kepada diri kita. Jadi kalau orang sudah bertakwa itu tidak butuh lagi polisi sejatinya. Tidak butuh lagi kalau di kantor SPI, Satuan Pengawas Internal. Karena apa? Urusannya sudah sama Allah. Di rumah ada Allah, di jalan ada Allah, di kantor ada Allah, kalau lagi bikin tender ada Allah, bikin BQ ada Allah, keluar negeri sendiri ada Allah, ke Kalimantan tidak sama istrinya ada Allah. Beres. Tapi kadang-kadang kita itu kalau keluar negeri atau di luar kampung kita sendiri seolah-olah bebas. Baik, ilmu hanya masuk kalau kita bahagia. Tolong yang di masjid ini semuanya tolong tersenyum. Umat Nabi Muhammad nggak ada yang cemberut. Ini kadang-kadang saya ini lumayan jauh dari Jakarta Timur ke sini, ya. Kadang kalau ngaji itu di depan saya ada yang begini. Maka biar cair semuanya silahkan senyum, senyumnya senyum ahli surga. Amin. Bibirnya ditarik coba 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Celing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biar dapat pahala coba tengok ke sebelah kanannya 3 detik, ke sebelah kiri 3 detik. Itu kadang-kadang jejeran aja selama di masjid nggak nanya. Padahal sama-sama umatnya Nabi Muhammad, sama-sama dijamin masuk surga kita, ya. Baik, biar tambah semangat, mohon izin yang merasa punya tangan kanan diangkat. Yang merasa punya, yang nggak punya nggak apa-apa. Gerakan begini. Alham, berarti sehat. Kalau salah urat, apalagi naudzubillah min dzalik ada saraf kejepit nggak bisa ini. Coba yang kiri. Alhamdulillah. Ini kan habis sahur, coba stretching sedikit biar nggak ngantuk. Ke kanan. Kanan mana kanan? Kanan kiri jangan salah, nanti kalau tawaf salah. Kiri. Ke depan. Ke belakang. Belakang. Coba tangan kanan di atas begini, tangan kiri dari bawah, telunjuk ketemu telunjuk sendiri, coba ketemu enggak? Saya aja yang pesilat udah lama enggak latihan enggak ketemu. Yang kanan sekarang. Makanya jangan sombong, cari telunjuknya sendiri aja nggak ketemu kita. Ya, angkat sekali lagi tangan kanan, letakkan ke pundak temannya sebelah kanan. Biar semua jadi haji, tepuk sebelahnya ya, jiji gitu ya. Yang semangat dong, jiji. Jangan ngantuk ya. Kita mau ngaji. Sekarang yang kiri, biar jadi bos panggil sebelahnya bos gitu ya. Jangan main handphone ya. Sebelah kanan kiri ada malaikat. Baik ya. Yang punya handphone bisa dibuka aplikasi Quran. Sedikitnya ada 5 balasan kalau kita bertakwa. Minimal di dunia apalagi di akhirat ya. Kita akan baca surat At-Tolaq ayat 1 sampai dengan ayat 6. Surat 65. Ini membicarakan tentang kalau suami istri berantem kemudian mau talak dan seterusnya, tapi di sini ada penekanan. Wa may yattaqillaha bla bla bla. Orang kalau bertakwa begini, orang kalau bertakwa begini. Bahkan sebagian ada yang dijual oleh tukang kaligrafi diberi judul ayat 1000 dinar. Ada yang pernah tahu? Ya. Kalau pengen kaya gitu, baca itu, ya. Pekerjaannya cuma baca itu doang, nggak mau kerja ya ngimpi ya. Sudah ketemu? Mari kita baca. Saya akan membaca perkata biar yang nggak pegang itu bisa itu ya. Kita metodenya talqin, jadi mendengar kemudian dibaca semuanya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yahrujna. Terus illa ayyatina bifahisatim mubayyinah wa tilka hududullah wa may ya'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'alla allaha yuhdithu ba'da dhalika amra fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'rufin wa ashhidu dhawa adlim minkum wa aqimus syahadata lillah dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa man yattaqillaha yaj'alahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ini yang terkenal sebagai ayat 1000 dinar itu ujung ayat 2 ya, sama dengan berikut ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala diberi jalan keluar, diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita lihat dulu ya makna ayat pertama.
Ayat pertama itu tuntunan bagaimana kalau seseorang itu terpaksa harus bercerai atau talak. Satu perkara yang halal tetapi dibenci oleh Allah namanya talak. Ya. Apakah Rasulullah pernah talak? Ya, riwayat sahih mengatakan pernah mentalak salah satu istrinya namanya Sayyidah Hafsah bin Umar bin Khattab, ya. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa, ketika engkau menceraikan siapa istri-istrimu, fattaliquhunna liiddatihin, maka ceraikan mereka pada waktu yang dapat menghadapi iddahnya. Wa ahsul iddah, yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu. Kemudian perintahnya wattaqullaha rabbakum, kalau mau melakukan talak tetap takwa kepada Allah Ta'ala, jangan melakukan kedzaliman. Makanya sekarang kalau secara hukum pengadilan agama Indonesia tidak boleh mengajukan tolak kecuali sudah pisah rumah setahun, ya. Karena angka perceraian tinggi secara itu seperti itu. Karena rata-rata orang talak itu pasti berantem, pasti jelek-jelekin kalau kita dilihat di TV dan seterusnya. Padahal perintah Allah meskipun terpaksa harus talak, tetap harus menjaga ketakwaan masing-masing. Jangan mencela, jangan menghina, jangan membuka aib dan seterusnya. La tukhrijuhunna mim buyutihinna, ya. Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan keji yang terang. Jadi kalau habis cerai itu tidak langsung mohon maaf pisah rumah dan seterusnya. Karena apa? Bisa jadi rumah itu adalah ya perjuangan bersama. Ya, bisa jadi DP-nya punya istrinya, cicilan punya suaminya dan seterusnya. Ya. Kemudian kecuali kesalahannya fatal. Apa itu? Memasukkan laki-laki lain kemudian berbuat zina terbukti ya di rumah itu, ya tidak ada. Tapi kalau mohon maaf nggak cocok dan seterusnya, itu tidak boleh saling mengusir. Nah, itu apa namanya secara umum, ya. Tapi yang ingin kita bahas yang pertama adalah kita lihat ini. Orang karo bertakwa, kita langsung ke akhir dari surat ayat yang kedua. Wa may yattaqillaha yaj'alahu mahraja. Kita disuruh puasa, maka kalau kita loncat langsung, kenapa kita disuruh puasa? Karena Allah ingin mengeluarkan kita dari semua persoalan. Jadi dibalik mohon maaf pahala akhirat, orang kalau mau taat kepada Allah, taat itu diwakili minimal rukun Islam yang 5, sehari 5 kali sholat, setahun sekali puasa, setahun sekali mengeluarkan zakat, seumur hidup sekali haji. Jadi perintah Allah itu yang wajib itu sedikit sekali. Kalau ngomong yang wajib, syahadat seumur hidup sekali. Kalau orang kampung kayak saya ini syahadat udah 2 kali di luar sholat, mau sunat. Ya, yang di sini mau sunat disyahatin enggak? Saya masih mantri dulu, belum dokter. Kemudian mau kawin ya, diajak sama penghulu di satu tempat ya. Saya sebut di daerah pedalaman ada orang yang dari kecil sampai mau kawin itu enggak sholat, enggak apa-apa. Syahadat itu hampir enggak pernah. Itu setengah mati ngomong syahadat aja. Syahadu Allah, syahadu Allah. Penghulunya padahal udah ditunggu tempat lain ya. Yang kedua sholat. Sholat itu hanya butuh waktu kurang lebih 10 menit. Sehari semalam sejam. Kalau dihitung secara matematika hanya 1/24. 1/24. Habis itu zakat. Zakat pecahan matematikanya berapa? 2,5% itu angka atasnya 1, pembaginya 40, 1/40. Jadi punya duit 100 juta, ya 1/40-nya saja. Sedikit sekali.
Mahalan pajak makanan, kalau makan di restoran berapa? Pajaknya 10%. Di tempat lain sudah mulai PPN yang baru berapa? Ya. Habis itu puasa. 12 bulan disuruh puasanya berapa? Setengah sebenarnya, setengah hari kali 1/12 tapi cuman setengah. Wong dari kurang lebih jam 5 kurang sampai nanti jam 6. Ya, selebihnya silakan makan siang ya selama itu. Yang terakhir haji. Haji seumur hidup sekali ya. Misalkan kita umurnya 100 berarti 100 tahun itu cukup haji sekali. Biayanya berapa haji pemerintah kalau nggak dibantu sama manfaat BPKH? Sekarang kurang lebih 100 juta. 100 juta itu mahal atau murah? Murah kalau nyarinya tadi. Orang bekerja itu kira-kira produktif itu berapa tahun sejak lulus kuliah atau lulus SMA bisa bekerja berapa tahun? Rata-rata 30 lah ya, 30. Nyari 100 juta selama 30 tahun itu gampang atau gampang? Sejatinya gampang. Ya, 3.000 perak itu udah bisa haji. Ya, 3.000 bisa buat beli sarapan nggak di Bogor ini? Mohon maaf, nggak bisa. Kalau di Jakarta nasi uduk aja 5.000 itu nasi sama bihun doang, belum sama yang lain-lain. Apalagi yang anggota Dewan Syuro. Oh, Dewan Syuro suka rokok, ahlul hisab. Itu yang paling murah berapa itu? Saya suka mengingatkannya, yang merokok enggak antre haji hisapnya lebih berat. Ngerokok kan hukumnya dua ya, sebagian haram, sebagian makruh. Udah anggap aja makruh, yang makruh aja dibiayai, apalagi yang haram. Nanti begitu meninggal di akhirat ditanya, kenapa kamu enggak ada pahala haji? Enggak mampu kat gitu ya, maksudnya malaikat. Nah ini tiap hari. Kita kembali ke sini. Jadi kalau kita puasa dengan benar, sholat dengan benar, ya, menjalankan rukun Islam minimal itu, harusnya normalnya kita nggak ada masalah. Karena kembali ke rukun iman tadi, wa may yattaqillaha yaj'alahu mahraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah hadir dalam setiap waktunya, maka Allah akan mengeluarkan dia dari seluruh persoalan-persoalannya. Tapi saya udah soleh, saya udah sholat, sudah ini, kok masih banyak persoalan? Itu yang namanya ujian. Jadi kalau kita sudah berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata masih datang kesulitan, itu ujian. Tapi ujian bagi orang yang bertakwa itu tetap diberi ketenangan. Dalam surat Al-Fat dijelaskan di situ, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hatinya orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ditambah iman yang satu dengan yang lebih tebal lagi. Mari kita kembali kepada riwayat para nabi. Para nabi itu enggak ada yang santai. Yang paling ganteng namanya nabi siapa? Nabi Yusuf. Makanya yang hamil suruh baca surat Yusuf. Ya biar ganteng. Ya. Bagaimana penderitaannya? Dikuyo-kuyo saudaranya, dimasukin ke dalam sumur, dipenjara, terus ikut orang kaya, mohon maaf, maknya orang kaya itu tertarik, dan seterusnya. Nabi Musa, bahasa Jawanya dikelekke, ya, dihanyutkan, dan seterusnya. Siapa nabi yang enggak itu? Nabi Muhammad sendiri yatim piatu umur 6 tahun, dan seterusnya. Tapi kalau beriman enggak ngaruh. Oke, yang kedua, ujung atau ayat awalnya ayat ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Kalau kita bertakwa kepada Allah itu apa? Diberi rizki dari yang bukan usaha kita. Jadi kalau yang bekerja nih misalnya ya, bekerja itu dapat gaji. Ya, kalau pas Idul Fitri atau Ramadan ini dapat apa? THR. Bulan 3 sampai bulan 6 kadang-kadang dapat bonus, ya kadang-kadang tergantung kantornya lagi baik atau tidak. Gaji, THR, bonus itu usaha. Maksudnya apa? Karena jadi karyawan ada gaji, karena jadi karyawan ada. Tapi orang yang bertakwa disiapkan rizki yang bukan usahanya. Yang paling gampang sederhana, kadang-kadang kita Jumatan bawa duit cuman 100. Di sini udah dimasukin ke kotak infak. Habis itu nggak sadar, lapar, langsung ke restoran Padang sederhana. Meskipun nggak cocok ya. Namanya sederhana, pas bayar sederhana enggak? Ayo jujur, warung Padang atau rumah makan Padang sederhana. Kalau makan satu rendang, satu ayam pop, tambah lagi tunjang. Itu bayarnya sederhana atau enggak? Tambah lagi pala kakap. Oh itu enggak sederhana lagi itu kan gitu. Begitu kita makan tadi, datanglah tagihan. Okelah 100.000. Begitu begini, astagfirullahaladzim. Ya, kantornya mungkin jalannya perlu 20 menit PP, lagi stres begitu, biru-biru, KTP juga nggak ada. Dan kalau ada KTP kan lumayan taruh di kasir gitu ya. Lagi stres begitu, tiba-tiba ada tetangga di komplek ini. Makan di sini juga? Iya. Ya, udah beres hari ini, ya gitu ya. Itu namanya rizki yang tidak diusahakan atau tidak disangka-sangka. Jumat depan jangan kerencana. Begitu ada pengalaman begitu, Jumat depan begitu, ke warung aja. Itu sampai asar gak ada yang bayarin. Karena sudah niat. Kita kembali dulu, apa itu rizki? Ini yang harus kita sepakat juga. Rizki itu rahmat Allah yang bermanfaat, itu rizki. Nah, Syekh Muta'alawi Sya'rawi, seorang ulama besar di Mesir mengatakan, rizki itu ada 3 level. Level terendah, level tengah, level tertinggi. Yang sudah bisa jawab boleh pulang dulu ya, karena udah paham. Ya, level terendah dari rizki apa? Ayo yang mohon maaf bahasa Arabnya kaum musyrikin tolong jawab. Yang nyender-nyender ke tembok itu bahasa Arabnya musyrik. Bersandar kepada selain Allah. Nah. Tapi yang bersandar badannya tetap aja nyandar Pak. Alhamdulillah dapat rizki bisa nyandar. Yang penting saya jangan sakti sebagai pendekar. Kadang-kadang kalau sudah nyandar itu penceramahnya jadi sakti. Kadang kelihatan, kadang enggak. Kadang kelihatan, kadang enggak. Level terendah dari rizki itu harta. Makanya dibagi. Di Indonesia katanya ada 9 naga yang menguasai 80% aset Indonesia. Dibagi sama Allah, tapi itu rizki terendah. Mau bukti bahwa rizki itu apa? Harta itu rizki terendah? Bapak pulang dari masjid ini dikasih duit 5 miliar, mau enggak? Jawab, jujur. Mau. Tapi resikonya besok pagi nggak bisa bangun. Ini contoh. Dapat duit 5 miliar, besok pagi nggak bisa bangun. Mau apa enggak? Ada yang mau? Benar-benar nggak bisa bangun. Tulangnya itu udah kayak ongol-ongol. Tahu ongol-ongol? Apa ya? Saya orang Jawa koek, jadi itu kayak ager-ager. Jadi gara-gara kita nerima duit 5 miliar, dirubah oleh Allah, tulang kita itu seperti ager-ager. Jadi kelentrak-kelentruk itu kan, gitu. Itu contoh. Ya, level kedua rizki itu kesehatan. Maka mungkin orang duitnya nggak banyak, tapi nggak perlu antre BPJS, nggak perlu minum obat dan seterusnya. Dan bukti bahwa yang namanya harta itu tidak bernilai, setiap kali ada orang sakit rada serius,
Pasti rata-rata orang kalau punya tabungan, punya duit, berani ngomong begini ke dokter. Dokter, berapapun yang penting saya bisa sehat. Atau keluarganya lagi sakit kan begitu ya, gagah banget gitu. Di depan administrasi atau UGD itu, tolonglah dokter, berapapun tolong disembuhkan. Karena dia punya duit berapa? 5 miliar di tabungan. Masuk ICU sebulan, sehari 100 juta. Berarti 100 juta kalau sebulan berapa? 3 miliar toh? Itu sudah mulai itu ngelihat rekening gitu ya. Kalau dari 5 miliar duitnya tinggal 300 juta yang dipanggil dokter spesialis atau ustadz. Ya, saya sering dipanggil ke ICU itu begitu, Ustadz doain yang terbaik untuk keluarga saya. Sebenarnya kalau ngomong terbaik itu kasarnya ngomong gimana? Kalau mau berangkat ya cepat, kalau saya mau sembuh karena duitnya udah nggak ada. Itu realita loh. Waktu duitnya banyak begitu gagahnya, ternyata duit 5 miliar itu habis dalam sekitar 2 bulan. Maka rizki level kedua itu namanya harta. Dan yang paling ultimate, rizki tertinggi apa? Iman. Tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan. Itu benar-benar pemberian Allah Ta'ala. Makanya dalam Quran disebutkan yahdi mayasya wa yudillu mayasya. Siapa yang memberi petunjuk? Allah. Siapa yang menyesatkan? Allah. Dalam Quran kita udah tahu Nabi Nuh tidak bisa membuat Kan'an beriman. Nabi Lut tidak bisa mengajak istrinya beriman. Nabi Muhammad tidak bisa mengajak Abu Jahal, Abu Lahab beriman. Nah kita itu punya rizki insya Allah komplit loh. Harta punya ya, semua kan? Ayo ngaku nggak punya? Itu yang nempel bajunya berapa? Handphonenya ada yang puluhan juta. Ada yang piara burung. Berapa itu burung cucak rawa? Ya, motor, kebon. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Tadi pas makan sambal terasa pedes semua. Bagaimana kalau kita duitnya banyak tapi lidahnya dirubah oleh Allah, makan apa aja asin, mau enggak? Ya, duren asin, dodol asin, kalau upil nggak usah disebut. Ya, jadi kita kembali ke sini, orang yang bertakwa kalau menurut surat At-Tolak ayat 2 dan 3 ujungnya itu minimal sudah dapat 2 fasilitas. Masalahnya tidak akan pernah buntu. Yang bukan begini kemudian gara-gara bertakwa langsung bisa bayar lunas, bukan begitu. Kitanya tenang, yang ngutangin kita juga nggak nyakitin. Kalau toh kata-kata yang ngutangin itu nyakitin, kita sabar. Karena apa? Ya memang saya berhutang belum bisa bayar gitu loh. Ya hatinya tenang gitu, dikasih sakit, ya namanya hidup ya sakit, kadang sembuh. Tapi kalau hatinya itu tidak dibuat oleh Allah keluar dari persoalan, semakin banyak harta semakin miskin. Siapa orang kaya itu? Orang yang tidak banyak kebutuhan. Itu orang kaya namanya. Ghani, ghina itu enggak butuh. Siapa yang paling kaya? Allah. Allah itu punya dunia berikut isinya enggak butuh. Allah itu punya manusia enggak butuh ibadah manusia. Jadi kapan kita menjadi kaya raya? Kalau semakin tidak butuh. Kita lanjutkan sekarang yang bawah itu ya. Kita langsung ke ujung dari ayat yang ketiga. Jadi kan tadi balasan orang yang bertakwa pertama di ujung ayat kedua sama di awal ayat ketiga. Ya, kalau saya termasuk orang yang mewiridkan ini karena diajarkan oleh guru saya. Jadi yang mau wiridan ayat 1000 dinar itu dibaca gimana? Wa may yattaqillaha yaj'alahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh ya innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ulama ada yang sekali duduk baca 100 kali, ada yang 10 kali. Kalau kita minimal faham maksudnya gimana? Kalau kita bertakwa kepada Allah tidak akan pernah tidak ada jalan keluar. Kalau kita bertakwa tidak akan pernah kita berhenti dari mendapatkan rizki dari Allah, bahkan rizki dari yang bukan kita usahakan. Oke?
Kita baca ya, kita langsung baca ke penekanannya akhir di ayat 20 ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Balasan nomor 3. Nomor 1 dibantu oleh Allah, jalan keluar. Yang kedua, rizki dari arah yang tidak disangka-sangka atau bukan usahanya. Yang nomor 3, waman dan barang siapa yattaqilaha yang bertakwa yasiman, yaj'al maka menjadikan siapa Allah lahu untuk orang itu min amrihi dari seluruh urusan orang itu yusra, urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah. Dalam ayat lain atau surat lain ada surat ke-91, surat Al-Lail, satu surat sebelum surat Ad-Duha. Ya, yang mau lihat ya ada surat namanya surat Al-Lail. Itu lebih spesifik lagi. Ya, kita baca. Sudah suruk belum sini? Suruknya jam berapa? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau di ayat ini, kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah, a'ta, memberikan sesuatu, tuqa, bertakwa, saddaqa bil husna, meyakini balasan Allah yang paling sempurna yaitu surga. Kalau di sini, kalau kita puasanya berhasil, maka apa? Allah akan menghadirkan kemudahan langsung dari sisi Allah Ta'ala. Kalau kita sholat itu ada dzikir ba'da sholat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, hujamkan ke dalam hatiku, kalau engkau akan memberi nggak ada yang bisa ngalangin, kalau engkau menutup nggak ada yang bisa intervensi. Kira-kira begitu. Kalau Allah sudah berkehendak itu nggak. Kita lanjutkan karena sudah mau syuruk ya. Highlightnya tolong diingat-ingat. Sudah 3 ya. Kalau kita taat kepada Allah dengan bertakwa, 1, diberi jalan keluar. 2, diberi rizki yang bukan usaha kita. Yang ketiga, seluruh urusan kita yang backup kemudahannya langsung Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 5, ya dzalika amrullahu anzalalahu ilaikum, bunyi ayatnya, wa may yattaqillaha, ayo, yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dim lahu ajra. Nomor 4, kalau kita bertakwa, wa may yattaqillaha, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiatihi, ditutup semua kesalahan-kesalahannya. Makanya orang hijrah, orang tobat itu enak, karena apa? Kesalahan-kesalahan sebelum tobat ditutup semua oleh Allah Ta'ala. Kalau kita baca tafsirnya, bagaimana ditutup itu? Malaikat pencatat dibuat oleh Allah lupa pernah mencatat.
Dan ini kita minta setiap sholat, waktu doa di antara dua sujud. Gimana doa di antara dua sujud? Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fani. Mumpung ketemu ya, saya salah satu tugasnya di lembaga dakwah NU itu apa? Menjadi koordinator sertifikasi imam khotib se-Indonesia. Ini saya anggap di sini imam semua ya. Nah, sekarang saya audit nih ya. Coba diartikan dalam bahasa Indonesia ini doa di antara dua sujud. Saya membaca Arabnya, semua imam khotib di sini ya menjawab dengan Indonesianya ya. Rabbi firli. Apa artinya? Rabbi firli warhamni. Kita lo minta sama Allah tiap hari jangan sampai nggak ngerti. Nanti kalau dikabul kita malah kaget. Wong nggak tahu. Perasaan gua nggak minta deh, padahal minta. Rabbi firli, ampunilah aku. Warhamni, tolonglah aku. Rahmat itu pertolongan Allah. Seluruh apapun yang kita lakukan nggak bisa terjadi kecuali dengan pertolongan Allah. Rabbi firli warhamni. Wajburni. Halo? Minta tiap hari loh. Wajburni, tutupilah aib-aibku. Wajburni. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzukni, ini pasti ngerti. Warzukni, berilah aku rizki. Rabbi firli warhamni warzukni wahdini, berilah aku petunjuk. Wa'afini, afiat itu sehat dalam taat. Kalau tidak taat meskipun sehat, sehat doang. Namanya afiah itu kesehatan yang bisa digunakan untuk taat. Wa'afini, wa'fuani. Kalau Rabbi fir itu ada tulisan baru ditutup. Jadi kalau ada titik putih itu, kalau istighfar itu baru ditutup, ditip X. Tapi kalau sudah wa'fu dirobek catatannya. Makanya nanti di akhir Ramadan khususnya 10 hari terakhir doa yang sangat dianjurkan gimana? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, robek semua catatan-catatan keburukan saya, kira-kira begitu. Ya. Kita kembali ke sini. Jadi orang kalau bertakwa kepada Allah kesalahannya dianggap nggak ada. Contoh, takwaan yang paling rendah mau sholat. Orang begitu sholat, belum sholat, wudhu aja, seluruh kesalahan yang kecil-kecil, yang banyak khususnya kepada Allah, habis. Tidaklah orang berwudhu kecuali akan rontok dosanya dari 3 titik. Pelopak mata, kuku tangan, kuku kaki. Makanya dalam madhab Syafi'i yang pernah belajar fikih, ya, madhab Syafi'i ada air mustakmal. Air bekas wudhu itu, kalau ngambil air nggak boleh jatuh lagi ke tangan. Kalau ada bak kecil nggak boleh balik ke bak itu, karena apa? Air bekas wudhu merontokkan dosa. Maka molekul yang merontokkan dosa itu menjadi rusak. Tapi pendapat madhab lain nggak apa-apa. Alasan Imam Syafi'i mengatakan itu air mustakmal karena sudah melarutkan. Jadi orang wudhu itu dosa kepada Allah sudah selesai. Sholat itu jadi pahala tersendiri. Tapi awas ya, jangan mendengar keterangan ini kerjaannya wudhu doang. Kok wudhu doang? Udah diampuni dosanya gitu. Sholat habis itu. Jumat ke Jumat. Kalau ada dosa yang nggak habis dengan sholat 5 waktu, disuruh sholat Jumat. Siapa yang berwudhu dari rumahnya menuju sholat Jumat, mendengarkan khutbah, tidak berbuat sia-sia, tidak ngobrol, tidak main, sholat 2 rakaat, habis sholat Jumat, diampuni dosanya berapa hari? 10, 7 dan 3 hari. Jadi setiap habis Jumat selesai, termasuk ini puasa. Siapa yang puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu, dosanya beres. Makanya Idul Fitri kembali suci. Yang terakhir, wa yu'adzim lahu ajro. Orang-orang yang bertakwa itu apa? Allah akan mengagungkan atau melipat gandakan baginya pahala.
rumus di Al-Quran, kita itu harusnya pasti masuk surga. Karena apa? Ya, mangkana, siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, dicatatnya 10. Kalau kita berbuat salah, dicatatnya cuma 1. Apalagi Ramadan dilipat gandakan. Jadi itu saja, karena sudah syuruk ya. Saya menyimpulkan apa yang saya sampaikan, nanti dibaca dengan teliti kembali tafsir yang lengkap di dalam surat At-Tolak, khususnya ayat 1 sampai dengan ayat 5 diterangkan balasan bagi orang yang bertakwa minimal ada 5. Di situ ditambahkan sifat orang yang bertakwa itu adalah tawakal, dan ada kalimat wa may yatawakkal 'ala Allah. Kalau dia bertawakal kepada Allah pasti ditolong oleh Allah. Jadi kalau kita rumuskan, orang bertakwa itu 1 apa? Diberi jalan keluar. 2, diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang bertakwa pasti menyandarkan seluruh urusannya kepada Allah, pasti ditolong. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Yang berikutnya apa? Diberikan kemudahan langsung dari sisi Allah. Kemudian apalagi? Ditutupi kesalahan-kesalahannya. Yang terakhir, akan dilipat gandakan pahalanya. Maka saya mengajak, jangan sampai puasa ini kita nggak dapat pahala. Kalau lagi puasa jangan bohong, jangan ghibah, jangan namimah, jangan adu domba, jangan sumpah palsu, karena ini menghancurkan pahala puasa. Yang kedua, jangan sampai lewat nanti sampai Idul Fitri nggak dapat Lailatul Qadar. Untuk dapat Lailatul Qadar gampang, tiap malam jamaah Isya, ba'diyah Isya, sholat raweh sama imam, qobliyah subuh, ba'diyah subuh. Ini sudah bisa memastikan. Kalau kita menjaga setiap malam begitu, minimal kita dicatat malaikat, orang ini beribadah sunnah 1,5 malam, beribadah sunnah 2,5 malam, beribadah fardu 1,5 malam. Sholat Isya pahalanya 1/2 malam sholat fardu. Sholat subuh berjamaah pahalanya semalam suntuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan? Ada yang bertanya? Baik, kita baca wal asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Senyum lagi sekali lagi, tengok kanan kirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mari kita mengambil pahala haji mabrur dengan sholat syuruk.